Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan bincang terkait dengan perumahan syariah bersama Pak Hadian. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah sehat walafiat Damang ya. Ustaz, saya Alhamdulillah Pak, sehat Masya walafiat. Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana perumahan syariah dari segi akad, proses, kemudian sistemnya, sehingga inti poinnya adalah memiliki rumah impian di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Tentunya rumah sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan adalah bagian dari tempat istirahat. Karena itu tempat istirahat harus memenuhi bagaimana bukan hanya jasadnya, tapi juga sehat, istirahat, hati dan pikirannya. Baik Pak Hadian, Siap. terkait dengan fenomena banyaknya perumahan syariah ataupun non syariah, seberapa penting sih kita memiliki rumah sehingga kita nanti harus melihat rumah itu secara akad, secara sistem dan secara lingkungannya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Sahabat CKS ya namanya, yang kami hormati. Jadi seberapa banyak perumahan syariah ya, atau saya ingin sebetulnya sedikit mendudukan dulu kalimatnya. Iya. Sebenarnya yang ada sekarang ini adalah perumahan yang mengklaim syariah. Mengklaim syariah ya. Ya, karena yang menyebut syariah itu belum tentu syariah. Belum tentu syariah. Itu. Jadi kita saat ini baru masih dalam proses ya mendudukan definisi syariah. Syariah. Berarti baru hanya sebatas pada nama ya. Ya, sementara ini semangat dari teman-teman sudah mulai muncul. Paling tidak kita harus mengapresiasi dari sisi semangatnya saja dulu. Tetapi apakah semua yang menulis perumahannya syariah itu betul-betul syariah? Tentu ini butuh proses lain. Iya. Butuh proses klarifikasi, verifikasi, dan betul-betul kita harus sangkutkan itu dengan ketentuan syariah yang sudah baku. Iya, iya. Karena sependek yang kami ketahui dari para guru-guru kita semua, seperti Ustadz Erwandi, Ustadz Dr. Arifin Badri, Ustadz Sofyan Baswedan, dan lainnya, kita diberi arahan oleh beliau definisi dari properti syariah itu apa. Iya. Itu adalah sebuah objek yang dimana ketika kita bangun, lalu kita jual beli, kita proses, maka objek tersebut pertama harus terhindar dari riba. Iya. Yang kedua, di dalam objek dan proses jual beli itu tidak boleh ada namanya goror. Ya, dan yang ketiga, tidak boleh ada zolim. Maka jika definisi itu kita tempatkan di lapangan, maka ini saya khawatir akan berguguran lah definisi syariah tersebut. Iya, iya. Karena kita tidak bisa menutup mata. Masih banyak kita temukan ya yang sudah melabelkan syariah tapi proyeknya tidak bisa tuntas. Lalu uang konsumen pun hilang. Dan komplain dan seterusnya, baik itu dari konsumen maupun dari pengembang, masih sering terjadi silang pendapat karena merasa terzolimi dan seterusnya. Iya. Belum lagi kalau yang tidak menyebut syariah, yang konven, ya. itu lebih banyak lagi. Iya, jadi juga jangan dikotomikan. Kalau kita memberi nasihat kepada teman-teman yang mengklaim syariah, tuh yang konven juga banyak. Ya, atau itu mah udah pasti. Iya. Jadi kalau ketika wanita kita bandingkan, kok yang dikritik yang sudah berhijab. Kalau yang nggak berhijab, atau itu mah nggak usah dibahas lagi. Memang udah jelas. Sudah gitu. jelas. Jadi ini adalah suatu rasa atau suatu keinginan yang sangat kuat dari kami untuk supaya teman-teman yang sudah mulai bersemangat tadi, itu betul-betul mau duduk bersama para ulama, mau bermajelis, ya, tidak langsung ambil motor tancap gas. Iya, betul. Bukan begitu, tapi duduk dulu dengan para ustadz, para guru di majelis-majelis ilmu, bekali dulu perjalanan itu dengan ilmu. Karena ustadz juga sering menasihati kami, al ilmu qoblal qaul wal amal. Itu adalah pekerjaan besar membangun properti itu.
berarti itu butuh ilmu yang juga sangat besar. Iya. Nah, maka sebelum itu silahkan teman-teman itu cari majelis-majelis ilmu yang terdekat di kota kita masing-masing. Iya. Temui ustadz itu, duduk bersamanya, bertanya, dan juga mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang sudah dianggap senior, berpengalaman, dan memang portofolio proyeknya bagus. Barulah setelah itu silahkan kita mulai perjuangan itu. Nah, tentang dari sisi konsepnya perumahan syariah, ya kami sangat menekankan tadi ya perumahan itu dalam proses jual belinya tidak boleh ada riba, denda keterlambatan, tidak ada goror, dengan cara sebaiknya rumah itu dibangun dulu, ya seperti ada beberapa perumahan teman-teman ya, termasuk insya Allah di Pesona Prima 7 Raja Mandala ini, itu seluruh rumah yang akan diperjualbelikan itu dibangunkan dulu. Jadi sudah ada. Full. Dan orang tidak akan lagi punya penafsiran lain. Bahwa ini itu jadi rumah. apa enggak nih rumahnya? Itu tuh rumah, udah ada kacanya, ada pintunya, udah jadi. Jalannya ada, stamannya, sertifikatnya dan seterusnya, izin lengkap. Iya. Kira-kira itu muka di Ustaz. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hadian bahwasanya properti syariah bukan hanya pada nama Pak ya, tapi juga pada sistem ini intinya. Bahkan itu lebih penting dari sekedar namanya itu. Syariah itu tadi kan setidaknya menghindari tiga hal itu. Riba, goror, ketidakjelasan sama zalim, unsur zalim. Nah, di sini sudah dijalankan sistem syariah itu pada level prosesnya Pak ya, semua semuanya. Tadi salah satunya bahwa perumahan di Pesona Prima Raja Mandala 7 ini rumahnya sudah ada, sudah dibangun dulu, sehingga si pembeli tidak khawatir, ya tidak menarka-narka ini gimana ini rumahnya kapan jadi. Ini sudah jadi. Ada. Tinggal dipilih mau yang mana. Ya. Berikutnya Pak, bagaimana cara membeli ke Pesona Prima Raja Mandala ini sehingga kemudian nanti tidak ragu. Ya, sistemnya juga sesuai syariah. Sistemnya tadi kan sesuai syariah. Tidak riba itu bagaimana? Baik. Tidak goror itu seperti apa? Tidak dizolimi itu bagaimana? Baik. Dalam itu akad nanti. Akadnya. Baik. Jadi Bapak Ibu sahabat CKS dan teman-teman ikhwah sekalian. Nah, di Pesona Prima 7 Raja Mandala salah satunya itu. Jadi artinya ini kriteria atau tahapan jual beli syariah itu. Pertama, Bapak Ibu tentu harus datang ke lokasi. Jangan percaya dengan hanya publikasi saja. Publikasi segala macam. Bahkan punten, kalaupun itu datang dari seorang ustadz sekalipun. Iya. Setelah itu buktikan. Harus dibuktikan apakah benar. Pertama tadi rumahnya sudah jadi. Legalitasnya, izin-izin, karena ini terkait dengan kesohihan daripada objek, harus sudah selesai. Nah, setelah itu jelas rumahnya sudah dipilih katakanlah, saya mau yang ini. Nah, maka setelah itu biasanya tim marketing itu menanyakan bagaimana kemampuan atau daya beli dari Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian. Karena tentu satu di antara kita dan lain pasti tidak akan sama kemampuannya. Betul. Berbeda-beda tingkatannya. Ada sebagian kita yang memang sudah mempersiapkan sejumlah uang untuk membeli rumah. Setelah butuh, nyiapin uangnya, baru nyari. Itu yang ideal. Iya. Ya, jadi ketika ditanya, misalkan harga jual rumah berapa? Oh, 150 atau 200 juta. Langsung bisa cash. Dia sudah punya uang. Langsung bisa, setelah itu disiapkan berkas, silahkan transaksi. Selesai. Itu yang pertama. Itu berarti jual beli secara tunai, cash. Lalu yang kedua, itu bisa dilakukan dengan jual beli secara bertahap. Artinya, misalkan contoh rumahnya 150 atau 100 juta, dia punya uang 100 atau 50. Maka itu bisa dilangsungkan jual beli dengan cara itu DP sebagai uang muka. Sisanya yang 100 juta itu dicicil tanpa bunga. Maka kalau pakai bunga kan riba lagi. Ya. Nah, dicicil selama perjalanan cicilan yang disepakati antara tim marketing dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya di sini perlu kami jelaskan bahwa lembaga keuangan, lembaga PT dan developer seperti kita tidak diperkenankan membuat cicilan kepada developer dalam tempo yang panjang. Karena itu sudah ranahnya bank.
Maka kami sebagai developer hanya bisa memberikan maksimal cicilan itu 3 sampai 5 tahun. Yang disebut dengan cicilan tanpa bank. Tanpa bank. Yang sering teman-teman dengar lah ya. Iya. Bahwa syariah itu tanpa bank. Bukan itu. Syariah itu tanpa riba. Tanpa riba tadi ke sistemnya. Bukan tanpa bank, karena kami juga tanpa bank. Boleh. Iya. Tapi tidak mengklaim ini perumahan syariah. Jadi silahkan mencicil tanpa bank. DP 50, sisanya dicicil selama 3, 4, 5 tahun. Tanpa penambahan nilai, tanpa denda keterlambatan, dan yang lain-lain. Sudah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, bila mana ini urutan kemampuannya juga yang ketiga. Saya sudah butuh rumah, Ustaz. Iya, sedangkan istri sudah nikah 20 tahun. Putra sudah 5. Atau berapalah. Belum punya rumah. Terus nabung, uang cash juga habis terus. Nggak ada, habis terus. Kalau dikumpul-kumpulin di persana sini cuma ada 3-5 juta lah, 5 juta. Maksimal 10 juta. Gimana? Kan yang tadi yang nomor urut 1, 2 nggak bisa. Nggak bisa. Maka jika itu keadaannya, kami akan mengumpulkan teman-teman ini ke dalam sebuah daftar yang akan kita sodorkan ke bank syariah. Nah, jika demikian prosesnya, Bapak Ibu kembali datang dulu ke lokasi, pilih dulu kaplingnya, tandain dulu, blok apa, nomor berapa, dah tandain, dititikin pakai pensil di kantor marketing kami untuk menandai. Kalau di dalam proses nikah itu seperti khitbah lah. Khitbah dulu lah. Kan khitbah mah bisa batal, bisa lanjut. Nah, khitbah dulu. Setelah itu, maka daftar itu kami akan bawa ke BTN Syariah atau bank syariah lainnya, BSI dan lain-lain, untuk kami tawarkan. Hei bank syariah, saya punya calon pembeli nih, tapi kemampuannya cuma mencicil sebulan 1 juta selama 20 tahun. Kami ini pertama nggak mampu, yang kedua tidak boleh. Si developer ini nggak boleh menerima cicilan dengan selama itu. Waktu yang nggak bisa, nggak boleh. Itu. Ada aturan dari OJK yang membatasinya. Bagaimana ini? Maka setelah itu si bank syariah itu akan datang ke kami, memeriksa dulu mana yang mau belinya. Ini klarifikasi. Setelah oke, maka si bank syariah itu kami perintahkan minta untuk membeli dulu di kami. Sejumlah unit seperti yang Ustadz lihat hari ini. Hari ini pada Allah sedang ada acara akad masal 30 unit. Nah, tadi pagi si Bank Syariah dengan tim kami sudah berakad dan jual beli. Serah terima dengan jumlah yang jelas, akadnya disebutkan, harganya sebutkan, dibayar sekian, maka diserah terimakan. Setelah itu barulah si Bank Syariah melakukan proses jual beli dengan teman-teman konsumen tadi. Yang tidak mampu membayar cash keras atau cash bertahap. Mampunya membayar mencicil. Dengan syarat sebelum terjadi akad antara kami dengan Bapak Ibu tidak boleh ada transaksi. Namanya hitbah. Penawaran lah. Penawaran aja, ngelihat aja. Oh begitu, ya saya suka. Dah. Nah makanya teman-teman tadi yang berkumpul itu uangnya masih mereka simpan di kantong-kantong mereka. Resiko ada di kami. Bagaimana kalau batal? Ya nggak apa-apa, silahkan aja mundur. Toh barang kami masih utuh di sini. Masih utuh. Jadi itu tahapan proses akad yang saat ini kami langsungkan. Dan insya Allah itu semua sudah kami tanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Salah satunya Ustadz Dr. Arifin Badri dan bahkan beliau pernah hadir ke berkunjung ke sini. Gitu Ustadz. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman pemirsa ini di level yang ketiga, Pak. Oh gitu, Ustaz? Iya, misalnya kebanyakan kan. Kadang apalagi kan keinginan punya rumah itu keinginan yang besar lah. Besar. Betul. Setelah tapi menikah lihat pasti kondisi, itu kan. Kondisi gaji tidak sesuai UMR gitu kan. Kebutuhan melebihi UMR kadang-kadang gitu kan. Tidak sempat nabung gitu kan. Tadi misalnya pihak developer akadnya dengan si pihak bank syariah. Nanti si customer itu, si pembeli nanti akadnya dengan bank syariah. Tapi sudah sistemnya sama dengan perumahan atau beda? Nah sebelum itu dilaksanakan, kami banyak melakukan diskusi. Dan ini bukan yang pertama, artinya berarti diskusi itu sudah berlangsung lama. Betul. Di awal-awal kami melakukan diskusi untuk mengajukan syarat. Syarat bukan syarat yang
kalau nggak di sini, tapi lebih ke saling memberi pengertian. Iya. Dengan kondisi-kondisi masyarakat kita yang seperti ini, lalu ketentuan syariat kita memberikan syarat juga supaya tidak ada denda keterlambatan. Iya, iya. Contoh misalkan, lalu tidak ada sita yang zolim dan tidak ada manipulasi data dan seterusnya. Maka itu dituangkan di dalam PKS antara kami dengan Bank Syariah, namanya perjanjian kerjasama untuk mengelola calon-calon konsumen yang tadi definisinya seperti Ustaz sampaikan, kemampuan bayarnya kurang, cicilannya tidak mampu besar dan seterusnya. Nah akhirnya setelah itu kami lakukan proses di lapangan, dan seperti yang terjadi hari ini, teman-teman konsumen itu pertama membuka rekening tabungan di Bank Syariah sebagai syarat awal untuk diproses menjadi bagian dari konsumen yang akan membeli rumah lewat Bank Syariah itu. Jadi kami lakukan proses di awal, memberi masukan dan syarat kepada pihak bank, bahwa konsumen yang akan membeli di kami ini mohon tidak dikenakan denda keterlambatan contohnya. Artinya sudah ada agreement antara kedua belah pihak ya? Sudah. Sehingga tidak khawatir. Tidak khawatir. Pak, kalau dengan tiba-tiba berubah tengah jalan. Begitu. Insya Allah tetap aman, tidak ada unsur riba, goror dan zolim tadi. Bahkan yang terjadi di lapangan pada prakteknya, dan ini sudah berlangsung di proyek-proyek kami sebelumnya, pada kenyataannya ada saja kalau kemarin kita bertemu pandemi yang cukup berat ya, akhirnya beberapa ikhwan kita untuk bulanan itu pekerjaannya di PHK, dan gitu, dagangnya surut. Untuk bulanannya terhambat. Ya. Itu bisa dibicarakan ya? Iya, semuanya kita musyawarahkan. Dan prakteknya ada yang beberapa ya kami bantu selesaikan dulu untuk nanti tetap kewajiban ke banknya berlangsung. Nanti ketika dia sudah ada rezeki, nah kita ingatkan, dan alhamdulillah sejauh ini ya teman-teman itu masyarakat Indonesia pada intinya, pada umumnya sebenarnya orang baik. Jadi kalaulah dia ada yang tidak benar, itu pasti nyontohin dari yang atasnya. Jadi kalau kami melihat dari data yang ada, konsumen kami ini kan sekitar sudah 2.000 lebih ya. Itu yang terjadi hanya 1-2 saja. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tingkat kesusahan tinggi, Pak ya? Oh, pandemi itu luar biasa, luar biasa. Dan mereka akhirnya karena memang kita ikhtiarkan perumahan ini dibangun dulu, fasilitasnya disediakan dan seterusnya. Dan kami percaya bahwa jika kita sudah memberi kebaikan kepada sama, tentu pasti teman-teman juga akan berpikir yang sebaliknya. Dan itu yang kami rasakan. Pada akhirnya kekhawatiran-kekhawatiran itu sirna. Nah, itulah tidak ada unsur kezaliman itu di situ. Itu saat maksudnya. Karena semuanya itu ta'awun. Saling bekerjasama dalam kebaikan. Dan kita harus memulai itu dengan unsur yang harus saling percaya. Pertama, kenapa kami percaya? Karena dia Muslim. Itu. Betul. Dan kalaupun tidak Muslim, kami percaya bahwa kejujuran itu adalah jembatan komunikasi yang paling baik. Komunikasi yang baik. Gitu. Jadi istinya Pak di sini ada 2 sistem ya, akad nanti beli bisa dengan developer tadi. Boleh. Di bawah 5 tahun. Tanpa bank. Di atas itu dengan bank. Silahkan. Tapi ada kesepakatan ada syarat tertentu yang tetap tidak ada berlaku riba, sampai dia masa cicilan habis. Goror dan tidak ada kezaliman. Misalnya Pak, di pertengahan mandek nih. Ima dengan sudah mentok. Jalan keluarnya tidak ada unsur kezaliman tadi, tidak ada unsur goror. Kan jelas itu, goror riba sudah tidak ada. Ujungnya bagaimana nih ketika saya kayaknya di tahun ketiga mau 5 tahun itu tidak sama sekali bisa menyelesaikan kewajibannya. Sudah koordinasikan, saya lah angkat tangan lah. Gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Gitu? Hal ini juga pernah terjadi. Nah, yang pernah kami lakukan, karena ini sebagai bagian dari ketentuan syariah, di mana kita tidak boleh saling menzolimi, di situ ada klausul tambahan dari bab menzolimi, yaitu jangan terjadi sita yang zolim. Nah, caranya kami akan komunikasikan itu dengan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan, karena kami tidak tahu yang mana sih rumah yang tidak bisa bayar itu, maka dipersilahkan biasanya untuk mereka hadir ke kantor pemasaran. Di sana ada petugas kami untuk dia sampaikan dengan sejujurnya keadaannya. Nah, di situ tim kami akan menilainya, Ustaz. Jadi
apa ini namanya kayak terapi yang kami berikan itu tergantung penyakitnya. Iya. Sesuai dengan dosisnya nanti. Sesuai dengan dosisnya. Jadi bisa jadi nanti setelah ditelaah, diteliti, terapinya beda dengan yang sebelumnya. Iya. Karena kalau kita sampaikan di awal obatnya ini, ya secara kecenderungan manusia akan mengambil itu. Iya. Gitu. Jadi makanya kami periksa dulu dan dari contoh yang pernah ada itu akhirnya yang bersangkutan kami bantu jualkan. Masya Allah. Kami bantu jualkan supaya tidak terjadi sita zolim. Nah itu. Gitu. Jadi caranya kami carikan calon pembeli baru dari waiting list yang kami miliki, Ustaz. Sudah ada itu ya? Oh ada. Kami Masya ini Allah. punya seperti depak itu daftar haji. Daftar haji Sudah yang ada. antrian itu Sudah ada. Masya Allah, Kami punya itu dan prakteknya alhamdulillah kalau misalkan ada yang lepas pagi, sore sudah ada diambil lagi. Masya Allah. Cepat, Masya Allah. tidak terlalu lama lah sampai berbulan-bulan. Enggak. Iya. Asal syaratnya yang bersangkutan ini jujur. Jujur ya. Apa adanya, jangan memang dia dibuat-buat banyak urusan sana sini, nambah lagi pos 2 apa dan seterusnya. Ini rumah jadi korban. Ini yang betul. kita tidak harapkan. Padahal tadi semangatnya ta'awun. Kerjasama. Maka ketika yang bersangkutan sudah jujur, terbuka, dan memang harus kami bantu. Iya. Bantuannya apa? Tergantung dari kejadian dari yang bersangkutan. Toh sampai pun sudah tidak bisa apa-apa, kami tawarkan untuk dijualkan dari database kami, atau bisa jadi kami beli. Iya. Kami beli, kami tolong dulu, lalu kami jual lagi. Tidak mengapa. Yang penting yang bersangkutan haknya kembali. Iya, betul. Artinya tadi bahwa ketika mandek pembayaran tidak otomatis kembali ke developer. Oh, diambil paksa gitu. Enggak diambil paksa kan, artinya unsur kezaliman itu hilang. Benar. Karena dengan tadi musyawarah, musyawarah. dibantukan nanti pencarian pembeli dan itu sudah ada waiting list, Pak. Sudah ada. Nah, di situ artinya dari segi legalitas, ya, dari segi pembayaran, sistem itu sudah aman semuanya. Aman. Dan teman-teman sekalian, jika kita masih menemukan dalam proses perjalanan kehidupan kita hal-hal yang buruk, berita kezoliman, dan itu belum tentu akan terjadi dengan kita. Toh juga kebaikan yang terjadi di saudara kita juga belum tentu terjadi dengan kita. Betul. Pada intinya nasib dan takdir seseorang itu kita ini sudah Allah tetapkan persis seperti apa yang Allah kehendaki. Maka jangan juga kehadiran teman-teman dengan sistem yang baru yang seperti ini. Ini kan narasi-narasi baru yang digali kembali dari nilai-nilai Islam. Ya, diangkat kembali ke permukaan, dipraktekin. Itu disikapi dengan sikap yang pesimis. Nggak mungkin. Di sana juga, ya itu yang di sana. Di sana juga sudah terjadi, pada ujungnya sama aja. Itu yang di sana. Sama seperti ketika kita berjalan di sebuah ruas jalan, pada kalanya itu kita macet, itu ada kalanya lancar. Yang macet sekali itu tidak boleh kita jadikan generalisasi alasan untuk tidak optimis untuk melanjutkan perjalanan. Tapi juga jika ada suatu kemacetan, juga jangan juga membuat kita tidak mau beranjak untuk belajar, untuk memperbaikinya. Maka ini adalah sebuah gerakan yang kita harus dukung bersama, sebuah konsep kebaikan yang dibangunkan kembali untuk mengobati keadaan-keadaan yang sudah sekarang ini berjalan sedemikian rupa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Artinya bagi para pembeli tidak tertipu dengan nama, tapi juga harus dikaji, harus dipelajari sistemnya. Harus jangan semangat saja kan, harus ada ilmu tadi. Harus diteliti dan harus ditanyakan kepada ahlinya. Iya. Sekarang Pak, kalau sudah memiliki rumah, sistemnya sudah syar'i, tanpa riba, tanpa goror, tanpa zalim. Ketika sudah memilih rumah tersebut, kenyamanan, suasana itu kan sangat penting. Betul. Lalu di perumahan Prima Raja Mandala ini, apa yang ditawarkan sehingga, wah kayaknya saya harus beli di sini nih. Ini value-nya apa gitu, sehingga tidak perlu ke yang lain gitu. Pertama, tentunya apa yang kami ingin tawarkan semuanya sudah terwujud. Jadi ini mudah untuk diklarifikasi atau mudah untuk dikonfirmasi dan mudah untuk dibuktikan.
Jadi intinya kami memang membangun perumahan dengan konsep bahwa kehadiran kita dimanapun juga adalah nasihat bagi kita, kan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kami punya semangat memang hadir dimanapun, kami ingin memberi manfaat lebih. Bukan cuma sekedar manfaat, tapi lebih. Jadi kalau orang punya standar manfaat 1-5, kami ingin 7. Nah, maka di sini kami membuat sebuah konsep perumahan. Pertama, kami sebutnya adalah ini perumahan subsidi, karena memang di sini beberapa bagian dari biaya jual beli itu seperti contoh PPN, ya itu disubsidi oleh pemerintah. Maka harga jual di perumahan ini relatif pasti akan murah. Contoh Ustadz, itu rumah yang seperti itu, kami jual dengan harga ada yang 150, ada yang 157, ada yang 162. Sangat murah. Padahal dekat dengan jalan provinsi. Jalannya premium, bukan provinsi. Ini jalan nasional. Jalan nasional, ya. Jalan penghubung provinsi. Dan ini jalan legendaris Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung, pasar. Raja Mandala, pasar dekat. Pusat kecamatan, desa dan seterusnya. Koramil, Polsek dekat. Terus lalu lintas transportasi umum di depan sini. Mau ke Garut, ke Bandung, ke Cianjur, ke Jakarta, lengkap semua. Iya, betul. Lalu ketika kita masuk, Ustadz bisa melihat gerbangnya sudah kami buat dengan ya udah cukup lah kalau untuk ukuran ya. Kami bilang insya Allah sudah bagus. Terus ada one gate system, ada security, lalu ada taman, jalannya kami cor dengan kualitas beton K300, ketebalan minimal 10 dan 15 cm. Lalu kami buat taman-taman seperti yang Ustadz lihat. Tadi untuk kenyamanan itu. Untuk kenyamanan tadi. Terus insya Allah tentunya yang utama masjid. Ya, kita akan bangun dan ada insya Allah fasilitas yang kita akan bantu di situ. Kita akan sediakan program janais kan. Jadi supaya kalau ada teman-teman yang qadarullah sakit, udah sepuh atau meninggal dan mereka baru berpenghuni dengan hubungan sosial yang belum dekat, kan repot ya. Maka kami hadir di situ. Kami urusi. Terus insya Allah juga akan ada ambulans yang di beberapa perumahan sebelumnya kami sudah sediakan. Gratis tentunya dan ada fasilitas lain seperti juga lingkungan ini kami tembok keliling seperti klaster dengan keamanan yang maksimal walaupun ya namanya kehidupan ya udah dijagain apa aja mungkin ada sajalah kekurangan ini itu. Ala kulihal kami siapkan itu dari awal juga termasuk diantaranya setiap rumah kami tanami pohon berbuah 1 pohon. Masya Allah. Untuk supaya nanti kami berharap 2, 3, atau 4 tahun ke depan minimal itu pohon itu sudah tumbuh, sudah mulai membantu kita membuat suasana tidak terlalu terik. Apalagi beberapa waktu kemarin sempat kita alami ya. Panas yang berlebihan. Ini global di ASEAN, bahkan Bangladesh, Pakistan, India sempat terpapar panas yang sangat tinggi. Nah, kita langsung terkejut saat alhamdulillah kita sudah menyiapkan perumahan ramah lingkungan. Iya. Bahkan di tempat kantor kami itu konsep kami adalah Go Green. Jadi perumahan subsidi, harganya murah, berkualitas, bersyariah, dan green. Gitu, Masya Allah. Ya, jadi ada kaidah seperti ini Pak. Aljar qobladar. Jadi memilih tetangga sebelum rumah. Masya Allah. Artinya kan di sini tadi secara perumahan, secara sistem juga nanti secara lingkungan itu ada ta'awun ya dengan masyarakat yang difasilitasi tadi dengan masjid. Artinya kan orang pengen nyaman secara jasad, fisik, juga pengen nyaman secara fisikis, secara ruh, rohani. Itu juga difasilitasi ya. Siap saat. Jadi itu juga menjadi bagian dari concern kami karena kami ingin tadi di pembukaan acara akad itu saya sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu calon konsumen dan semoga ini juga didengar kembali bahwa ini bukan sekedar jual beli rumah. Bukan sama sekali. Kalau jual beli rumah gampang sekali dan itu sudah selesai. Gampang. Rumah bangun, bayar, selesai. Bukan, tapi ini harus menjadi wasilah kita untuk berta'awun, saling menolong. Bahkan kami tentu sangat berharap jika ada calon-calon konsumen kami ini orang-orang soleh masuk surga lebih dulu. Kami ingin mereka manggil kita, Ustaz. Betul. Maka saya menghimbau ini kepada teman-teman yang pelaku usaha developer dimanapun
antum berada. Jadikanlah kesempatan ini kesempatan yang sangat berharga. Betul. Kita ditakdirkan jadi pengembang perumahan tuh jarang, Ustaz. Iya, betul. Mungkin maaf ya, 11-12 dengan Ustadz. Penting ini strategis. Iya, betul. Ustadz memberi pencerahan terhadap ilmu agama. Akhirat. Tapi kan kalau pulang butuh rumah. Nah, betul. para developer ini kesempatan. Difasilitasinya di situ. Fasilitasi umat untuk mereka berkumpul di tempat perumahan kita, disediakan masjid, diisi kajian, supaya mereka nanti mengenal Islam lebih baik. Kami pernah dinasehati tentang suatu nasihat kebaikan yang mana kita harus berusaha sekuat tenaga, banyak wasilah iman, kebaikan yang kita fasilitasi. Supaya kita nanti mendapat pahala semisal kan, Iya. tanpa jadi mengurangi pintu kebaikan tanpa mengurangi tadi itu pahala. dengan membangun masjid, nanti ada kajian rutin, lalu ada sistem yang kita bangun, kekompakan sosial, sehingga di situ Islam tuh terlihat rahmatan lil alamin. Perumahan-perumahan Islami itu terasa bermanfaat bagi lingkungan. Maka perlu kita edukasi lewat masjid. Iya, Masya Nah, Allah. itu konsep yang sedang kami persiapkan dan kami mohon semoga kita bisa terus bersinergi, ikhwan-ikhwan yang dekat-dekat silahkan hadir di perumahan-perumahan kami. Boleh beli, boleh juga tidak. Kalau berkenan beli, alhamdulillah. Kalau tidak, cukup jadi jamaahnya ikut memurkan masjid. Betul. Dan seterusnya gitu, Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tadi sudah dengar pemaparan dari Pak Hadian terkait dengan perumahan Pesona Prima 7 Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, Pak ya. Mungkin kalimat kesimpulan, Pak, kalimat akhir bagi teman-teman, terutama para customer yang mau beli ini, ya, untuk ya mungkin tadi secara ilmu sudah bagaimana cara memilih ya, dari sistem, dari tempat, dari lingkungan. Mungkin kesimpulan dari Pak Hadian untuk teman-teman CKS TV. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagi teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk memberi gambaran, penjelasan yang kami dapat sampaikan di forum channel CKS ini. Ke depan semoga penjelasan kami ini bisa membantu mencerahkan ya informasi-informasi yang sebelumnya mungkin diterima tentang perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita, Nah, maka kami berharap ini bisa menjadi salah satu wasilah informasi yang dapat dipakai Bapak Ibu untuk yang masih punya kebutuhan tempat tinggal, ya dipersilahkan hadir ke sini untuk melihat dulu, memeriksa, membanding-bandingkan, boleh, ya, mengklarifikasinya. Bahkan memang harus cerdas dan teliti dalam memilih sesuatu, ya, jangan selesai dengan informasi yang disampaikan sepihak, ya, siapapun, termasuk kami, ya, silahkan dicek dulu. Jika ada suatu hal yang masih kurang, kami mohon juga Bapak Ibu menyampaikannya kepada kami, kritik yang membangun, informasi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan. Atau jika ada juga hal-hal yang sudah terlihat baik dan memang itu bermanfaat, ya, tafadhol, ya, kalau memang ada yang sudah minat datang, dan nanti kalau ada yang masih sudah minat tapi ada kekurangan di sana sini, ya, silahkan disampaikan. Bisa dikomunikasikan. Bisa. Karena pada prinsipnya kami bukan hanya sekedar menjual. Ya, KPN tagline-nya itu kami kreasi Primaland untuk hidup yang lebih baik. Masya Allah. Jadi jika itu untuk kehidupan yang lebih baik, kami siap bantu. Dan insya Allah, mohon izin di tempat-tempat sebelumnya juga sudah kami lakukan. Bahkan ada beberapa ikhwan yang dia sangat ingin beli, Ustadz. Sangat ingin, tapi setelah diperiksa, wah, udah nggak memungkinkan. Ya sudahlah, kami potong harganya separuh, berapa persen. Bisa saja, ala kulli hal, jadi tergantung keadaan. Ya, silahkan, karena intinya kebaikan itu bisa disisipkan di mana saja. Betul. Gitu. Yang penting kami ingin memang penjelasannya transparan dan jujur disampaikan apa adanya. Jangan dia punya kemampuan tapi ngumpet-ngumpet ya ini akhirnya suatu saat nanti kebuka juga. Iya. Tapi insya Allah kami berharap ini
pintu kebaikan tentu akan disambut dengan kebaikan yang sama dimanapun Masya Allah, Masya berada. Begitu Ustaz. Baik. Sahabat sekalian yang rahmati Allah tabaraka wa taala, demikian bincang pagi bersama pesona Prima 7 Raja Mandala Pak Hadian. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan terutama teman-teman bahwa pesona Prima ini yang ketujuh Pak ya. 7. Artinya sudah berpengalaman dan sudah ada di beberapa lokasi. Bagi teman-teman daerah Cianjur, Sukabumi, Bandung bisa memiliki rumah dengan sistem yang syar'i, kemudian juga lingkungan yang islami, maka bisa di pesona Prima 7 Raja Mandala. Demikian, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Masya Allah.